Menurut gue ya, kita orang kayak kita nih Kak, harus bersyukur. Kenapa tuh? Karena kita itu kalau denger dark jokes, kita tuh santai aja. Emang? Nah, maksudnya kemarin gue nonton ada salah satu stand up comedian luar. Dia bilang berbahagia kita sebagai orang yang bisa menertawakan dark jokes. Karena dari dark jokes ini artinya ketika hidup kita lagi kayak tai, itu bisa kita ketawain. Salah kalau orang ngeluh. Nah, gitu dibanding mah. sama orang-orang yang kayak lu kalau denger tuh apaan sih lu parah banget, lu tuh gak boleh gitu dan segala macam. Biasanya dia kalau lagi hidupnya jatuh, dia tuh makin suram. Sementara kita kalau udah kenal yang kayak ketawain semuanya, kayak gitu kan. Anjing udah lama mulu nih gue. Nih gue kenapa dah kayak gini. Iya. Bersyukur jadi kita. Itu tuh bukan negatif, itu plus poin buat kita. Hai, nama gue Rivaldo dan ini adalah konten baru yang membahas tentang pemikiran gue waktu gue nggak bisa tidur gitu. Jadi pemikiran random aja yang wow bagus nih bikin konten. Oke. Jadi pemikiran gue ini berkaitan dengan kebahagiaan dan kemanusiaan. Jadi kita mulai dari awal yaitu kebahagiaan. Gue nggak merasa bahagia ketika gue merasakan sedih, cemas dan marah. Itu membelenggu hidup gue menjadi gak bebas untuk bergerak atau mengekspresikan diri gue. Dan akhirnya dalam perjalanan hidup gue menemukan jawabannya, yaitu dengan cara tertawa atau berkomedi. Dengan tertawa, dengan membuat orang tertawa, gue bisa mengubah energi negatif di diri gue menjadi positif. Dan itu juga berdampak kepada orang lain di sekitar gue. Mereka juga bisa senang dan tertawa. Selingkuh tuh ketahuan banget. Ini cara buat buktiin kalau cowok lo selingkuh atau enggak ya. Gini, kalau ketika kalian sedang berdua, dia naruh HP-nya di meja, diem aja. Liatin aja HP-nya dia. Terus lo tiba-tiba aja ambil terus gini. Jangan pencet, jangan apa, cuman gini. Gitu aja udah. Lihat muka dia. Kalau cowoknya nggak selingkuh, lo ambil terus lo gini dipasing. Oh ya gitu. Kalau cowoknya selingkuh, lo ambil lo gini. Ketahuan banget, sumpah. Sumpah bener. Sumpah ketahuan banget. Gue pernah cowok teman gue tuh selingkuh kayak gitu tuh. Gue di sebelah dia gitu. Sayang pinjam HP kamu. Itu membuat gue mendapatkan dopamin yang lebih besar lagi dan membuat diri gue menjadi bahagia. Sayangnya masih banyak banget orang yang menganggap kalau tertawa adalah sikap ketidakpedulian dan ketidaksimpatian terhadap keadaan orang lain. Kejadian aku diundang diundang 2 kejadian, bahkan diundang di acara on air TV, salah satu TV, disuruh roasting artisnya, hostnya di situ adalah pokoknya. Oke, aku bilang gitu. Ya aku pikir dia kreatifnya nyuruh aku roasting, si host ini udah oke. Udah di briefing. Udah dikasih tahu dong, nanti Kiki akan datang akan roasting. Aku bikin materi, aku observasi, kan aku observasi dari Google kan, fakta-faktanya apa, kebiasaan uniknya apa gitu. Terus besok kan mereka minta, Ki boleh nggak kirim yang udah kamu buat, aku kirim materinya kan, gini. Terus tiba-tiba dikasih tahu dong jam 3 sore, live tuh jam 7 malam. Dikasih tahu, duh Ki sorry banget nih, dia nggak mau dibahas tentang ini. Ah ya, dunatnya ya. Gitu kan, terus aku kayak, aduh kenapa lu gak bilang dari awal sih yang boleh dan gak boleh kalau emang ini orangnya ribet gitu maksudnya. Terus aku bilang yaudah apa aja yang boleh, sini lu deh yang kasih fakta-faktanya ke gue. Ini mepet nih masalahnya. Iya dong, udah jam 3 sore. Tapi kataku ya gimana gitu kan, menunjukkan bentuk profesionalitas. Iya. Kasih ini aja Ki. Aku bikin tuh bikin ya kan. Jam 5 sore aku berangkat ke station itu. Prepare. Ditanya lagi mana Ki materinya? Ini bang, kita kasih tuh. Ntar ya, gue tanya dulu produser sama orangnya. Jam 7 nih, 2 jam lagi nih. Iya kan, terus tiba-tiba jam 6 sore nih. Oke Ki, aman dong, ngafalin, set. Tiba-tiba 6:30 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia gak mau di roasting sama sekali. Wah, kata gue anjir. Masalahnya... Itu bukan anjir, itu anjing loh. Iya, maaf ya. Ki, ya lanjut. Masalahnya, itu ada 2 host tuh saat itu, ada 2 host. Dia ini yang nggak mau di roasting ini punggawanya di situ. Jadi kalau misalnya aku cuma roastingnya ini kayak kurang. Yang ini tuh nggak di roasting tuh pasti penonton juga. Ya kok ini nggak di roasting gitu. Iya. Itu istilah kasarnya gitu kan kayak. Terus akhirnya udah nggak apa-apa Ki, yang ini aja, yang ini mah mau kok. Akhirnya aku bawain tuh live kan bang. Aku bawain yang satu doang nih. Set.
tiba-tiba terima kasih saya Kiki Saputri, terus dia nyeletuk roasting gue juga dong. Kalau di kasus gue pernah dianggap remeh, pernah dianggap bodoh, bego, nggak bisa menyelesaikan suatu bidang tertentu gitu. Dan itu membuat gue sedih. Padahal niat gue itu mau membuat orang-orang tuh menerima keadaan mereka, menerima apa yang telah terjadi mereka dengan cara tertawa gitu. Tapi banyak juga yang belum mengerti, jadi mereka menganggap remeh gue gitu. Ya begitulah. Tapi ada satu hal yang membuat gue senang. Ini quotes atau dari video dari mana atau baca, gue lupa juga. Jadi quotesnya gini, ini nggak persis tapi intinya gini. Seorang komedian itu rela dianggap bodoh, rela menjadi badut dan ditertawakan gitu. Jadi satu hal, gue berhasil membuat ilusi kalau gue itu bodoh, dan satu hal dan yang kedua gue berhasil membuat orang tuh percaya kalau gue tuh seperti ini, padahal gue tuh sedang berakting. Itu sih yang gue senangin, gue berhasil menjadi seorang komedian yang ditertawakan banyak orang. Itu membuat hal yang membuat gue cukup senang dan bahagia lagi. Saya Aditya Dani, umur 22 tahun. Saya dari kecil punya kekurangan fisik kayak gini. Terus dari kecil saya sekolah SD sering dibully gara-gara punya kekurangan kayak gini. Dan komedi itu buat aku tempat curhat sekaligus supaya saya bisa dikenal masyarakat bahwa orang seperti saya masih punya banyak kelebihan, walaupun mereka memandangi kekurangan sebenarnya itu kelebihan. Dan saya berharap banyak anak-anak seperti saya yang lainnya bisa berkarya apapun bentuknya itu.